Selamat pagi saudaraku, salam dan sehat selalu, sukacita buat kita. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang terus mengikuti renungan singkat ini, karena kita sedang membahas dari tempat perkemahan bangsa Israel, yaitu mereka melewati 42 tempat perkemahan selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan sampai kemarin kita sudah mencapai tempat perkemahan 41. Artinya, saudara-saudara, kita sudah sebulan lebih berbicara tentang tempat perkemahan bangsa Israel ini. Dan saat ini, saudara, kita berada pada tempat perkemahan ke-42 dan yang terakhir, saudara, yaitu Gilgal. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu. Biarlah Engkau juga sertai kami dalam pengajaran dari tempat perkemahan 42 ini, Gilgal. Tuhan sertai kami dan diberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Saudara, Gilgal ini sudah masuk ke daerah Kanaan. Jadi Gilgal adalah tempat terakhir 42 dan mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Apa arti Gilgal itu? Ialah telah kuhapuskan celah Mesir itu dari hadapanmu, saudara. Karena sekarang ini mereka memasuki, mereka dengan gairah yang sangat luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, mereka sedang memasuki tanah perjanjian yang sudah mereka lihat dari jauh. Di hadapan mereka tanah perjanjian itu, saudara, ada gairah baru, semangat yang baru, mereka sedang menjalani kehidupan yang baru, pandangan yang baru, saudara. Itu sebabnya Tuhan menghapus celah Mesir dari hadapan mereka, yaitu dosa noda Mesir yang mereka bawa selama ini di dalam perjalanan mereka selama mereka di padang gurun. Karena setiap kali mereka bertemu dengan kesulitan, mereka komplain dan mereka ingat ke tanah Mesir, tanah yang di mana mereka diperbudak. Di sana ada makanan, minuman yang enak, saudara. Mereka selalu ingat seperti itu. Sekarang ini Tuhan menghapus celah itu dari hadapan mereka. Dan saudara, karena begitu panjangnya pembahasan kita tentang Gilgal ini, saya membagi mungkin sampai 3 sesi ya. Sesi yang pertama, saya akan membahas kejadian dan maknanya sebelum mereka menuju ke tanah Kanaan ini, ke Gilgal ini, saudara. Dan kita tahu adalah bagian sesi ini kita akan membahas pertama ini, saudara, bahwa mereka sudah punya pemimpin yang baru. Karena pemimpin Musa sudah naik ke atas gunung dan mati di sana di Gunung Nebo, saudara. Dan memang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengangkat Yosua menggantikan dia. Yaitu kita boleh membaca di Bilangan 27 ayat 22 sampai 23. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat Israel itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa, saudara. Nah, jadi mulailah pemerintah baru ya, tetapi tetap Tuhan yang ada yang menyertai Yosua juga. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua, saudara. Dan Yosua setelah itu dia memerintahkan 2 orang pengintai untuk mengintai kota Yeriko, saudara. Karena Yeriko ini merupakan bagian pertama yang akan mereka lewati untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan
Setelah mereka pergi, kedua orang ini mereka sampai di kota Yeriko dan menginap di rumahnya Rahab, perempuan sundal, perempuan pelacur orang Yeriko, orang Kanaan, saudara. Dan mereka diketahui oleh orang Yeriko. Akhirnya Raja Yeriko mengirim kepada Rahab untuk meminta orang itu supaya diserahkan kepada mereka, tetapi Rahab bilang bahwa Rahab sudah tidak tahu, padahal dia menyembunyikan mereka di atas soto rumahnya dengan menutupi mereka dengan batang rami, saudara. Dan dari sini, saudara, kedua orang pengintai ini mengetahui dari Rahab bahwa sebenarnya penduduk dan kota Raja Yeriko itu sudah ketakutan menghadapi, sudah gemetar. Mereka dihinggapi ketakutan yang luar biasa untuk menghadapi bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka mendengar apa yang dilakukan Allah terhadap Mesir pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan juga apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Amori, saudara, yaitu Raja Sihon dan Raja Og yang dibasmi mereka, walaupun kerajaan mereka sangat besar dibandingkan dengan Yeriko, saudara. Dan oleh sebab itu mereka sangat ketakutan. Demikian juga Rahab percaya bahwa kota Yeriko ini, saudara, akan dimusnahkan oleh bangsa Israel. Dan dia sungguh-sungguh menolong mereka, saudara, kedua pengintai ini. Dan dia meminta kepada kedua pengintai ini supaya ada jaminan keselamatan dari mereka apabila kota ini akan diserang oleh orang Israel. Dan apa yang dikatakan kedua pengintai ini supaya dia selamat dengan orang tua dan keluarga yang berkumpul di rumahnya, apa yang diminta? Yaitu Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Haleluya. Jadi ini mereka meminta kepada Rahab untuk mengikat tali benang kermisi itu pada jendela di mana mereka diturunkan. Itu pertanda, saudara. Bayangkan, saudara, kalau itu tidak diikat, maka seluruh kaum keluarga Rahab termasuk Rahab sendiri akan dimusnahkan oleh bangsa Israel yang memasuki kota Yeriko itu. Ada pesan yang luar biasa, tali benang kermisi yang diikat pada jendela rumah Rahab, saudara. Ada dua makna dalam Alkitab, makna utama, yaitu yang pertama adalah perjanjian keselamatan, saudara. Jadi dengan tali benang kermisi ini, keselamatan dari Rahab, orang tua dan saudaranya dijamin. Karena mereka, bangsa Israel, melihat tali benang kermisi diikat pada jendela. Saudara, jadi ini melambangkan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Rahab dan keluarganya diikat pada tali kermisi sebagai tanda bahwa mereka dipisahkan dari murka Allah untuk mendapat keselamatan dari Allah. Ya, ini melambangkan iman Rahab kepada Allah Israel dan penerimaan dia atas keselamatan yang ditawarkan, saudara. Luar biasa, tali benang kermisi ini itu tanda keselamatan, tanda perlindungan, tanda bahwa Rahab ini dipisahkan dari seluruh penduduk yang ada di kota Yeriko. Dia mendapat tanda ini, dia dipisahkan untuk tidak dimusnahkan, tetapi dia diselamatkan. Dia dan juga orang tua bersama saudara-saudaranya yang ada di dalam rumah itu. Saudara, pesan yang kuat juga buat kita. Kita punya tali benang kermisi dalam kehidupan kita yang sudah kita ikatkan pada diri kita, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus.
Dan inilah yang membedakan kita, suatu saat kita tidak akan dimurkai Tuhan. Pada saat Yesus datang kedua kali ini, kita ditandai sebagai orang-orang yang diselamatkan, masuk dalam kerajaan Allah, masuk kepada kerajaan yang dijanjikan Allah kepada umat yang percaya kepadanya. Demikian Rahab, saudara. Walaupun dia orang Kanaan, orang Yeriko, tetapi dia mendapat kasih Allah. Oleh karena imannya kepada, pertama dia tahu bahwa Allah itu luar biasa. Bagaimana Allah membawa bangsa Israel itu dari Mesir, kemudian memasuki tanah Kanaan nantinya. Dia percaya bahwa Allah itu luar biasa. Haleluya. Demikian juga saudara, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, karena dialah janji keselamatan itu. Dia melihat iman kita dalam hidup kita, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tali benang kemisi dalam kehidupan kita. Tali benang kermisi, saudara, dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikianlah pesan kita dari Gilgal, perkemahan ke 42, terutama peristiwa dari Rahab. Masih ada peristiwa yang berikutnya, yaitu Sungai Yordan, dan juga peristiwa mereka sampai di tanah Kanaan, di tempat perkemahan Gilgal, saudara. Mari kita ikuti terus, dan ini pesannya kuat buat kita, memberkati kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.